Oke guys, dalam video kali ini gue akan bahas pinjol legal OJK yang sudah ada DC lapangannya. Di sini ada 4 pinjol legal OJK yang ada DC lapangannya dan tidak ada DC lapangannya. Tolong teman-teman dengarkan dan perhatikan baik-baik. Apakah pinjol keempat ini ada DC lapangannya atau tidak, aman atau tidak? Karena di sini sesuai request dari permintaan teman-teman yang sudah request minta dibuatkan videonya. Apa saja nama APK-nya, lalu cara galbenya gimana? Aman gak sih kalau kita punya 4 pinjol legal ini? Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Tus Pinjol. Tapi sebelum gua memasuki ke dalam pembahasannya, teman-teman apabila memiliki pertanyaan seputar galbe pinjol, pinjaman online, apapun itu silakan saja diketikkan dalam komentar. Dan teman-teman mungkin nanti yang belum paham dengan penjelasan gue bisa aja diketikkan dalam komentar. Oke, di sini teman-teman bisa lihat di tampilan sebelah kirinya ya sebuah screenshot, dan dimana ini adalah dari member gue yang ada di dalam grup Telegram, dan dia pengen banget minta dibuatkan videonya, yaitu dengan kalimatnya, "Kak, mau tanya, ada modal KTA Kilat Ipoji area Kudus, Jawa Tengah, ada DC datang ke rumah gak ya? Mohon dijawab Kak, soalnya aku belum bisa bayar." Ya, belum bisa bayar tapi masih memikirkan DC lapangan. Oke, kita akan masuk ke yang pertamanya dulu nih bro. Jangan lupa klik tombol like-nya dulu dan subscribe ya bro. Kalau untuk pinjol ada modal KTA Kilat Ipoji ya, ini pinjolnya pinjol legal OJK atau pinjol resmi. Ya, sekali lagi ada modal KTA Kilat Ipoji dan satu tambahannya modal nasional ya. Ini legal berizin OJK. Apakah ada DC lapangannya atau tidak? Nah ini, apakah ada DC lapangannya atau tidak? Sedangkan gue belum bisa bayar, atau belum bayar, atau nggak bisa bayar, atau nggak sanggup bayar. Gitulah ya gambarannya. Nah, poin terpentingnya adalah ini kan konteksnya lu nggak bisa bayar, nggak mampu bayar gitu, bukan masalah DC lapangan ya. Kalau Anda memiliki aplikasi pinjol legal OJK lalu Anda telat bayar atau gagal bayar, itu justru jauh lebih aman daripada Anda berurusan pinjaman ya menggunakan jaminan, itu yang sangat berbahaya ya. Jadi kalau lu punya 4 pinjol ini aman, walaupun lu nggak sanggup bayar, nggak bayar gitu. Jangan sampai teman-teman sudah memang nggak sanggup bayar, nggak bisa bayar, lalu teman-teman pusing kepalanya, selalu memikirkan, selalu berhalusinasi, selalu memikirkan gambarannya ada DC lapangannya, DC-nya galak, DC-nya serem, dan lain sebagainya. Akhirnya teman-teman apa? Memutuskan untuk gali lubang ya, dengan cara pinjam ke ILE bayar legal, dengan cara pinjam ke rentenir bayar pinjol legal. Itu cara yang salah. Jadi kalau teman-teman kalau memang sudah nggak sanggup bayar, nggak bisa bayar, nggak punya duit, lakukan stop bayar atau gagal bayar. Mau itu 1 tahun, mau itu 2 tahun, nggak apa-apa, gagal bayar aja. Nah, yang kedua adalah kalau Anda sudah memutuskan, ya udahlah Google B aja kayak gitu kan. Jangan coba-coba Anda mencari informasi lebih lanjut. Contoh, ketika Anda memiliki 4 pinjol ini, lari ke TikTok, ketemunya siapa? Ketemunya orang-orang yang memang menyesatkan Anda. Contoh, kayak misalkan Joki Pinjol, contoh kayak misalkan Joki Pinjol berlabel PT Konsultan Pinjol. Apa yang dia lontarkan? Pasti ujung-ujungnya menakuti kalian. Gunanya kenapa? Gunanya untuk menakuti kalian agar teman-teman memakai jasa mereka. Contoh, oh ini ada DC lapangannya, nanti saya bantuin
pendampingan Galbay, saya bantuin Galbay agar aman, desanya nggak datang, agar desanya saya backup, agar aplikasinya saya backup, dan lain sebagainya. Fungsinya mereka seperti itu, menakut-nakuti, misalkan oh ini ada, oh ini nggak ada gitu kan, oh ini semi legal. Nah, itu cara yang salah. Ketika lu memang sudah punya 4 pinjol legal ini, lu nggak usah mikirin tuh yang namanya ada DC atau tidak, yang namanya semi legal, yang namanya keluar kondar, lu nggak usah pikirkan itu. Lu galbaikan aja bro, galbaikan saja. Lalu bagaimana bang kalau misalkan 4 pinjol ini datang ke rumah gue, sedangkan gue nggak cari-cari nih info DC lapangan, gue belum prepare. Nah ini, kalau lu belum prepare tapi lu mengetahui oh ini pinjolnya legal, lu belum prepare tapi lu datang sama DC, ini kesalahan yang terbesar. Kenapa lu belum prepare? Karena di saat lu memiliki aplikasi pinjol, di saat lu telat bayar pinjol, lu selalu menghabiskan waktunya untuk mencari tahu, untuk mencari info DC lapangan. Akhirnya waktu lu kebuang-buang, waktu lu habis dengan sia-sia. Karena apa? Anda mencari informasi yang memang gak ada jawaban. Misalkan ada modal dari Sega. Nah, ini kan siapapun nggak ada yang bisa memastikan ini ada atau tidak. Semua orang bisa mengatakan ada, itu bersumber dari pengalaman orang lain. Bersumber dari orang-orang yang memiliki aplikasi itu. Ada DC, nggak ada DC, itu bersumber dari pengalaman orang. Kalau teman-teman mau pasti ada atau tidak ada, yang pasti jawabannya, lu pasti datangi ke kantornya, ketemui direksinya, ngomong sama direksinya, Bapak aplikasi ini ada DC gak? Nah itu jawaban yang dilontarkan oleh direksinya pasti benar. Ya, jadi kesimpulannya gini bro, kalau lu punya aplikasi pinjol, semua resiko, semua konsekuensi pasti lu yang nanggung sendiri, bukan orang lain. Disebar data, ditagih tempat kerja, keluar kondar, didatengin DC, itu sudah pasti bro. Ya, walaupun di luar sana mengatakan saya backup DC lapangannya, saya dampingin, mereka itu mencari kekayaan di atas penderitaan orang lain. Gimana ceritanya sih? Lu kan datang ke sana dikarenakan lu nggak mampu bayar pinjol. Kenapa lu nggak mampu untuk bayar pinjol? Karena lu nggak punya duit. Tetapi kenapa lu bisa bayar jasa orang itu? Seperti joki pinjol, seperti PT Konsul pinjol. Lu nggak punya duit tapi lu bisa bayar jasa demi satu mempertahankan DC nggak datang. Itu pemikiran yang salah bro. Desa yang datang ke rumah Anda tidak semenakutkan apa yang Anda bayangkan. Karena mereka petugas, karena mereka pekerja, tentu wajib harus mengikuti SOP, mengikuti regulasi-regulasi dari OJK. Jadi mereka datang lagi tidak semena-mena. Kalau datang semena-mena berarti itu preman, bukan debt collector, bukan DC lapangan, bukan DC pinjol. Jadi untuk jawaban ada atau tidak ini belum bisa dipastikan. Tetapi sesuai dengan pengalaman-pengalaman dari para member gue, yang dimana grup ini gue bangun, konten ini gue bangun dari tahun 2019 sampai saat ini. Dan orang-orang yang memiliki Galbay itu untuk diada modal tidak ada. Untuk KTA Kilat belum ada. Untuk Ipoji ada. Nah sekarang ketika lu mendengarkan jawaban itu, ya lu harus berbuat apa? Ketika tools pinjol mengatakan nggak ada, lu harus berbuat apa? Apa yang lu harus lakukan? Ketika tools pinjol mengatakan ada DC, lu harus berbuat apa dan lu harus ngapain? Jangan sampai lu punya asumsinya, oh kalau misalkan ada, gue sudah siap-siap bang, gue sudah prepare. Cara yang salah. Tapi kalau misalkan gue bilang kagak ada, lu leha-lehe, nggak mempersiapkan apa yang Anda siapkan sesuai arahan gue. Ini cara yang salah. Jadi ketika lu punya pinjolnya legal, dimulai Anda telat, Anda sudah mempersiapkan itu semua. Dari cara Anda menyampaikan kepada debt collector itu seperti apa, bagaimana Anda bisa mengatur mental kalian, bagaimana Anda bisa mengelola pikiran kalian, bagaimana Anda bisa tenang, dan bagaimana Anda bisa lulus dari Galbay-nya. Jadi di saat Anda memulai merasakan nggak mampu bayar, baru di situ teman-teman sudah mempersiapkan apa yang Anda siapkan. Jangan sampai Anda menyiapkannya itu ketika mendengar, oh ada DC, baru menyiapkan. Oh nggak ada DC, lalu Anda nggak mempersiapkan. Ketika lu mendengar, oh pinjol ini nggak ada DC lapangannya,
lalu Anda tidak mempersiapkan seperti arahan-arahan gue, lalu tiba-tiba besok DC datang ke rumah Anda ya mau berbuat apa? Bisa apa Anda? Ya paling juga keributan, paling juga panik sendiri, ya paling juga lari ke joki pinjol untuk memakai jasa backup DC lapangannya. Ya ini kan sama aja merugikan Anda, ini kan sama aja untuk mencari masalah baru. Jadi usahakan galbe mandiri, pinjol tidak seberat apa yang Anda bayangkan. Resiko galbe pinjol satu yang terpenting, ya, lu nggak bisa pinjam-pinjam lagi, itu resikonya. Ya, lu sebagai nasabah pinjol yang galbay atau yang tidak mampu bayar, itu tidak akan bisa dihukum pidana, tidak akan bisa disita aset lu. Yang paling mencolok adalah lu tidak bisa meminjam lagi di semua pinjaman online legal atau ilegal. Itu catatan pentingnya, bro. Desa yang kasar itu bukan DC, tapi itu adalah preman yang mengaku-ngaku sebagai debt collector. Nah, kalau sudah seperti itu gimana? Lu bisa laporkan kepada pihak polisi kok. Kalau misalkan ini ada unsur kekerasan, intimidasi, ya unsur-unsur melawan hukum lah, Anda bisa laporkan itu. Jangan takut, Anda sebagai nasabah kok. DC lapangan pinjol atau debt collector itu di mata hukum pidana sangat dekat sekali, bro. Anda nggak usah heran, Anda nggak usah takut. Justru kebalikannya, ketika nasabah pinjol gagal bayar, ini ketakutan ini adanya di debt collector, adanya di DC, adanya di pihak pinjol, bukan kepada kalian. Ini yang salah terbalik. Salah ini, salah berpikirnya salah banget ini, bro. Kebanyakan teman-teman yang kayak gini akibat menonton sebuah konten di TikTok khususnya, di mana isi kontennya dari joki-joki, dari PT konsultan. Mereka kan kayak gitu untuk mencari duit dari hasil penderitaan orang. Enggak percaya? Coba dah. Anda ada yang live, ya dia katanya konsultan pinjol, dia kata joki pinjol, lu tanya. Pasti juga mereka mengambil uang limit pada pinjol kalian. Alasannya apa? Gimiknya apa? Pendampingan galbay, ada kantornya, ada fisiknya, berlegalitas, ya berlabel legalitas dan lain sebagainya. Mereka bisnis, bro. Ya, daripada Anda memakai seperti itu demi memiliki rasa ketakutan ada desa lapangannya, lalu Anda memakai backup desa lapangan, wassalam Anda. Jadi bagi teman-teman, untuk desa lapangan, untuk ada modal sesuai dengan pengalaman dari member gue yang dari dulu sampai sekarang ini belum datang sama DC. KT Atlet juga sama, untuk Kipoji ada. Terserah lo mau bilang gue gini hoax atau tidak, terserah kalian. Tergantung cara main berpikir kalian tuh seperti apa. Sekali lagi, lu punya pinjol tidak sesulit apa yang Anda bayangkan. Lu mampu bayar, ya lu bayar, lunasin pinjolnya, khususnya yang legal. Kalau ilegal, wajib galbay. Yang legal, kalau Anda mampu, Anda bayar pokoknya aja. Kalau nggak mampu, jangan bayar, jangan dipaksakan. Nanti yang ada Anda makin hancur, terutama di ekonomi dan finansial kalian. Untuk memulihkan ekonomi akibat pinjol ini bisa bertahun-tahun. Jangan kalian anggap remeh, jangan kalian anggap enteng. Kalau Anda cara galbaynya itu salah, dengan cara apa? Mungkin gaya lubang tutup lubang, kena joki dan lain sebagainya, itu cara yang salah. Dan teman-teman memiliki pertanyaan komentar yang bagus, ya, yang menarik, insya Allah nanti akan gue jawab melalui video ini. Dan teman-teman juga di sini yang mau join ke dalam grup Telegram, silakan saja langsung ya kirim pesan ke email resmi Tools Pinjol yang ada di dalam deskripsi. Tinggal request saja, nanti diarahkan bagaimana cara joinnya di dalam grup Telegram secara gratis di dalam grup Telegram gue untuk join. Tetapi kita punya grup WhatsApp, dan di mana grup WhatsApp ini VIP khusus ya orang-orang yang serius untuk menerima edukasi dari arahan-arahan kami, dan member yang sudah bergabung di dalam grup WhatsApp itu bisa langsung konsultasi telepon dengan saya langsung ataupun chat kepada admin-admin kita. Dan teman-teman, untuk informasi ya berbagai macam dunia pinjaman online atau pinjol atau pindar, teman-teman bisa aja langsung kunjungi ke dalam website gue, namanya galbaypinjol.com atau toolspinjol terbaru.org. Jadi kita punya dua website.
agar teman-teman bisa menikmati informasi-informasi ya yang mudah kalian pahami dengan secara gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.